Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya, di mana Tuhan menyertai kita, memberkati kita di akhir pekan ini. Kita sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Kita akan merenungkan bersama firman Allah. Pembacaan kita dari kitab Yeremia. Saat ini di pasal 34 kita melihat di sana bahwa ada pemberitahuan, diulang lagi ya, pemberitahuan dari Allah melalui Nabi Yeremia bahwa umat ini akan ditawan oleh Raja Babel, termasuk nanti Raja Zedekia juga, ya, raja terakhir. Mereka akan ditawan, bahkan Raja Babel akan berhadapan langsung dengan Raja Zedekia dan mereka akan ditawan. Namun di dalam pembacaan ini ada sesuatu yang menarik ya, kita lihat bahwa ada firman Tuhan yang mereka taati sejenak, perjanjian dengan Tuhan mereka taati sejenak, dan kemudian mereka mengingkarinya, yaitu tentang perlakuan kepada budak-budak Ibrani. Jadi mereka ya ada yang tetap memiliki budak ya, sesama mereka, dan itu harus dilepaskan. Ya, awalnya mereka mau melepaskan tetapi kemudian berbalik. Kita melihat firman Tuhan ya di dalam ayat 15. Di dalam ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Menarik ya, hari ini kamu telah bertobat, tapi hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar. Ya, senang dong Tuhan ya melihat umatnya bertobat. Dalam hal apa? Mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan membebaskan saudara-saudara mereka yang menjadi hamba atau budak. Ya, tetapi di ayat berikut, ayat 16, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku, kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku ya, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ya, ditegaskan lagi hukuman yang Tuhan berikan kepada umat, dan di situ ada Raja Zedekia, ya, bahwa mereka akan dituntas. Jadi serangan yang kedua sudah dilaksanakan oleh Babel, kemudian mereka pulang, ya, tetapi Tuhan perintahkan kembali. Nah, ini peristiwanya tahun 586 sebelum Masehi, ya. Diperintahkan oleh Tuhan kembali ke Yerusalem untuk menghabisi. Mengapa? Karena yang sisa ini ya masih tetap mengeraskan hati, masih tetap tidak mau bertobat. Bertobat hanya sesaat saja, tetapi kemudian mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, ini satu kelemahan yang terjadi dalam diri umat ini, ya. Nah, mereka kok tidak bisa berpegang teguh dengan perjanjian dengan Tuhan itu. Mereka lebih dikuasai oleh pikiran mereka, oleh pemahaman mereka sendiri, bukan berdasarkan firman Allah atau perjanjian dengan Tuhan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa mereka berbalik pikirannya. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Tadi kan mereka setuju, ya, bahwa saudara-saudara mereka yang dengan status budak, ya, hamba, ya, yang bekerja di rumah mereka, ya, kemudian mereka lepaskan karena firman Tuhan, peraturan dari Tuhan begitu. Nah, waktu mereka bertobat tentu Allah senang melihat hal itu, tetapi kemudian mereka berbalik pikiran. Mungkin berpikir, ya, wah enak sekali, kita jadi susah ini. Kan budak-budak itu masih bisa kita pekerjakan, kita bisa suruh, bisa kerjakan sana segala macam. Ya, daripada kita bebaskan, kita kemudian akan mengalami kesusahan, tidak seperti dulu-dulu lagi. Nah, seringkali kita tergoda dengan pikiran kita untuk kemudian tidak taat kepada firman Allah, tidak taat kepada apa kata Tuhan, ya, karena pikiran kita membawa kita untuk kenyamanan kita, ya, rasa senang secara kedagingan. Nah, akhirnya mereka putuskan ambil lagi budak-budak itu, pekerjakan lagi, dan ini mendukakan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh ada perbudakan, ya, tidak boleh ada perlakuan yang tidak baik kepada saudara-saudara kita sendiri. Ya, kalau kita lihat kebenaran ini dari pengalaman bangsa Yehuda, ya memang pada zaman mereka masih ada perbudakan. Jadi kalau ada seorang yang membutuhkan uang barangkali, kemudian dia utang dan dia tidak bisa bayar, ini bisa digantikan jadi budak, ya, atau memang dari kelahiran sudah orang tuanya sudah budak dia di rumah tuannya, dia akan terus statusnya budak. Tetapi Tuhan katakan ada pembebasan, ya, bahwa tahun ke-7, ya, tahun Sabat itu tahun pembebasan. Jadi bebaskan, tidak boleh ada perbudakan. Ya, awalnya kita lihat mereka setuju, ya, mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Mungkin kita secara manusia janji dengan sesama, dengan orang lain, bisa saja kita berkata, aduh saya lupa, aduh saya maaf, ya, tidak bisa lagi ikuti perjanjian itu, ya, karena bla 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 bla, segala macam alasan. Tapi cukupkah beralasan kita kepada Tuhan untuk tidak mengikuti perjanjian dengan Tuhan? Ini masalahnya. Ya, kalau perjanjian dengan Tuhan tidak bisa, kita punya banyak alasan. Kalau kita sudah berkomitmen untuk pegang teguh firman Tuhan, berkomitmen untuk mengikut Dia, berkomitmen untuk terus percaya kepadanya, ya, ini harus kita pegang karena ini janji kepada Tuhan, bukan kepada sesama, pada manusia. Artinya apa? Ya, nilai perjanjian itu jauh lebih tinggi, ya. Saya dengan seseorang berjanji, kadang-kadang terlalu gampang saya
ya membatalkan janji itu. Ya maaf bro, maaf. Tetapi apakah semudah itu kepada Tuhan? Ya maaf Tuhan, ya saya nggak bisa lakukan perjanjian itu. Pikiran saya kan lebih bagus saya lakukan ini saja. Oh nggak boleh. Jadi kita nggak bisa bermain-main dengan Tuhan. Apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan harus kita taati. Secara khusus komitmen kita untuk mengikuti firman-Nya. Jadi gini, jangan sampai kita ya mulai oleh karena pemikiran-pemikiran kita yang kita bilang pemikiran yang cemerlang itu membuat kita tidak bisa menerima kebenaran firman, kemudian kita menolaknya. Misalnya begini, Tuhan katakan kita harus mengasihi sesama, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi pikiran kita berkata, ngapain saya mengampuni dia, ngapain saya mengasihi dia, dia kelakuannya itu loh jahat banget, kelakuannya itu loh ini luar biasa. Ya hari lepas hari kata-katanya masih menyakitkan. Nah, terus saya harus mengampuni dia. Enggak benar dong. Ini pemikiran kita, rasio kita tadi yang membenarkan diri kita ya. Supaya kita ingat enggak Tuhan, saya enggak mau berteman dengan dia, saya enggak mau berdamai dengan dia, saya tidak suka dia, sorry. Enggak ada persahabatan dengan dia. Mengapa kita lakukan? Karena pikiran kita mendominasi sehingga kita tidak mampu memahami firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu salah satu contoh kecil. Ya, Tuhan bilang kita harus berbagi. Oke, aku percaya firman Allah. Tetapi kita berkata, Tuhan, iya kalau saya kaya raya saya berbagi, tapi saya pun kekurangan. Bagaimana saya bisa berbagi? Tetapi Tuhan bilang, ya diberkati orang-orang yang membagikan. Gimana? Yang diberkati yang menerima, bukan yang memberi. Tapi firman Tuhan katakan yang memberi. Jadi berilah. Nah pikiran kita nggak sanggup. Bagaimana saya bisa memberi? Saya saja butuh. Kalau diberi oke. Tapi kalau memberi nanti dulu. Nah ini kita kadang-kadang berpikir. Akhirnya begitu sulit kita menerima firman Allah. Karena pemikiran kita ya lebih mendominasi hidup kita. Jadi ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tidak sanggup kita cerna secara pikiran, secara sempurna. Logika kita, manusiawi kita itu tidak mampu. Terus bagaimana dong? Ya seharusnya kita tetap percaya kepada firman. Sebab pada garis akhir baru kita pahami bahwa firman itu ya dan amin. Ya, oh ya benar saya harus mengasihi walaupun dia melakukan hal seperti itu kepada saya. Tuhan bilang harus mengasihi. Ternyata ketika kita mengasihi, kita sehat, kuat. Kalau kita dendam, kita sakit hati, kita jadi sakit. Ini kita bisa mulai memahami. Oh, ternyata saya harus lebih ya memberkati orang lain, memberi daripada menerima. Oh, ketika saya memberi, rupanya ada sukacita tersendiri, ada kebahagiaan. Dan yang saya beri bukan sesuatu yang tidak ada pada saya. Karena ada pada saya walaupun nilainya kecil, tapi saya berbagi, ada kebahagiaan, ada sukacita. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya kita mengerti, ya Tuhan saya mau. Ya, saya mau. Nah, banyak kebenaran firman Tuhan yang sepertinya berbanding terbalik. Sepertinya loh ya, berbanding terbalik dengan pikiran kita. Ya, padahal pikiran kitanya yang belum beres sehingga tidak bisa memahami firman itu. Nah, lebih kepada kita mengikuti pikiran. Nah, umat Tuhan berbalik pikirannya. Ya, berbalik pikirannya. Padahal sebelumnya sudah ada janji bahwa mereka akan melepaskan budak-budak itu. Dan bukan hanya janji, sudah dilepaskan. Mereka setia, maka dikatakan hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Ini kata Tuhan. Tahu-taunya berbalik lagi pikiran mereka. Artinya apa? Tidak lagi mengikuti firman. Nah, ini bisa terjadi dalam hidup kita. Maka ada orang bilang apa? Kristen tomat. Ya. Apa? Tobat, kambuh, tobat, kumat. Ya, tobat, kumat, tobat. Akhirnya tomat katanya. Tobat, kumat. Jadi, kita nggak boleh dong gitu ya. Ya, coba katakan kiri kanan nggak boleh seperti itu. Jangan tomat.
Ya sekali bertobat ya bertobat dong. Memang tidak sempurna kita langsung melakukan luar biasa ya firman, enggak, tapi proses. Ya proses. Ini kita belajar pada pagi hari ini, jangan mengikuti ya apa yang dilakukan oleh umat Tuhan yang bertobat hanya sesaat. Kemudian mereka didominasi oleh pikiran mereka sehingga mereka mengabaikan firman, mengabaikan perjanjian dan melakukan apa yang pikiran mereka pikirkan menguntungkan mereka dan lebih baik menurut mereka secara manusia. Dan akhirnya mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka kembali ambil budak-budak itu dan mereka tempatkan posisinya kembali sebagai budak. Padahal itu sesama mereka. Padahal ada firman Tuhan peringatan supaya mereka jangan memperbudak ya sesama mereka. Tetapi umat Tuhan pada waktu itu melakukannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita supaya kita lebih memegang firman Tuhan daripada dikuasai pikiran-pikiran kita yang didominasi oleh keinginan daging, ya. Tetapi biarlah pikiran kita pun kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita mau mencoba pikiran kita itu menerima firman itu, sebab firman itu ya dan amin. Jadi haruslah kita melakukan firman dalam setiap perjalanan hidup kita. Firman Tuhan katakan berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan melakukan firman itu. Maka orang itu berbahagia. Siapa di antara kita yang tidak mau berbahagia? Semua kita mau berbahagia, merindukan kebahagiaan itu. Jadi, lakukan terus firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.